Halo, welcome aboard. Kembali lagi. Tahun 2020 terasa menjadi menyesalkan. Di tengah bencana dan pandemi yang menyerang kita bertubi-tubi, semoga kita semua dikuatkan dan terus berjuang menghadapi ini. Kalau kamu mau serius, kamu mau tahu jawabannya, ikuti kata hatimu. Kalimat barusan pasti sudah sering terdengar di telingamu. Atau mungkin kalimat lebih baik mulai saja dulu. Hampir setiap motivator atau iklan-iklan di TV mengatakannya. Saat ingin membuat sesuatu atau menjadi YouTuber, tidak ada yang salah dengan kalimat barusan. Saat kita ingin membuat sebuah usaha, memang betul, lebih baik kita mulai saja dulu. Tapi saya pikir beberapa saran-saran yang diberikan kepada kita sering dilupakan apa yang baiknya kita lakukan setelah memulai saja dulu itu tadi. Saya mau membuat beberapa saran yang sepertinya tidak begitu mudah, namun juga tidak begitu merugikan. Ini mungkin terdengar unconventional, tapi demi kebaikan kita bersama, lebih baik dengarkan saja. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tersesat sendirian di tengah hutan belantara? Tentunya yang pertama akan kamu lakukan, atau mungkin sebagian orang awam yang benar-benar belum pernah ke hutan atau ke gunung, saya rasa akan menjawab panik atau segera mencari pertolongan. Yang artinya kamu akan berlari di sekitar tempat kamu tersesat. Yang itu semua sebenarnya membuang-buang waktu dan tenaga. Padahal sebenarnya ada cara yang efektif yang dapat dilakukan ketika kita mengalami situasi tersebut. Menurut Survivalindo yang saya kutip dari artikelnya, ada sebuah pedoman, yaitu stop. Sebenarnya stop ini pasti sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa pecinta alam atau komunitas pecinta alam yang sering diterangkan atau dibekali kepada anggotanya sebelum melakukan perjalanan ke gunung atau ke hutan-hutan. Kebetulan saya juga banyak teman dekat yang menjadi anggota KPA atau Mapala yang tahu tentang pedoman stop ini. Jadi, pedoman stop itu sebenarnya adalah singkatan dari STOP. S itu artinya stop, berhenti. T itu artinya think, artinya berpikir. O itu artinya observe, atau mengamati, observasi. P itu artinya plan, artinya merencanakan. Nah, dalam pengaplikasiannya, kembali ke pertanyaan kita tadi, yaitu apa yang akan kamu lakukan ketika tersesat sendirian di tengah hutan belantara? Tentunya, pedoman stop ini sangat berguna, yaitu kamu tidak perlu membuang-buang waktu dan tenaga. Berhenti sejenak, amati di sekelilingmu, coba cari tempat aman, usahakan jangan panik, berpikir apa yang akan kamu lakukan, rencanakan, lalu kamu bisa bertahan di hutan itu walaupun kamu sendirian, dan tentunya ada peluang untuk bisa selamat, dan peluangnya pasti lebih besar. Hampir sama ketika saat kamu ingin sedang membuat suatu usaha, atau dalam kasus ini kita ingin menjadi konten kreator, YouTuber, vlogger, dan sejenisnya. Di dunia per-YouTubean atau usaha tentunya kamu harus mengamati seluruhnya. Bagai di hutan, pikirkan apa yang harus kamu lakukan. Dan seterusnya. Kita perlu berhenti sejenak, mengamati berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Lihat, ada berbagai macam konten yang bisa dibuat. Berpikir untuk menciptakan ide-ide yang lebih baik, atau membuat terobosan baru. Kemudian rencanakannya dengan rapi. Semua yang sudah kita pikirkan dengan matang-matang. Buat beberapa catatan, jadikan sebuah skrip. Terakhir, mengeksekusi atau melancarkan rencana-rencana tadi. Jangan hanya tanpa tahu apa-apa main mulai-mulai saja dulu, kemudian kebingungan di tengah jalan yang berujung pada penyesalan. Sedikit tambahan saran, jangan ikuti tren yang mungkin norak, prank-prank yang tidak bermanfaat menurut saya, dan sejenisnya. Sepertinya cukup rumit cara yang tadi. Kita harus berpikir, melakukan beberapa tahap atau proses yang juga memutar otak. Namun begitu, saya sangat suka dengan pedoman ini yang sering saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya. Sangat membantu ketika saya menemukan hal-hal yang baru. Seperti contoh saat saya sedang melakukan KKN, di mana KKN ini adalah mungkin bagi mahasiswa tahu itu KKN, dia jadi kita diutus berapa kelompok
ke desa-desa atau pelosok-pelosok di Indonesia, kemudian kita harus mengabdi kepada masyarakat dan memiliki target-target tersendiri, di mana mungkin seperti saya yang pada saat KKN itu memiliki minim pembekalan dan cenderung saya orangnya yang terbata-bata saat mendapat hal baru. Namun ketika saya menerapkan pedoman stop ini, saya menjadi lebih mudah untuk melakukan kegiatan KKN dan terbilang cukup efisien ya untuk hal-hal yang sulit di KKN itu. Itu dia cara yang saya rasa dapat membantu kita dalam membuat beberapa konten atau ingin menjadi konten kreator, YouTuber, dan berbagai macam jenis lainnya. Kamu perlu memang mulai saja dulu, tapi kamu juga perlu mengetahui hal-hal, situasi, atau cara-cara yang dapat membantu kamu hingga kamu bisa melakukannya dengan baik. Meskipun sebenarnya mungkin ada beberapa cara lain yang lebih mudah atau terbilang cukup santai. Namun tadi kembali lagi saya rasa ini merupakan pedoman yang sangat efisien. Beberapa minggu yang lalu saya menonton Diam dan Dengarkan, sebuah film dokumentasi yang menceritakan betapa semerautnya bumi kita dari tahun ke tahun, yang betapa sulitnya manusia berjuang melewati kehidupan sehari-hari. Dan ada poin yang saya dapat dari film itu dan pasti relevan di kita baru-baru ini saat terjadi pandemi. Orang menjadi panik, kemudian lalu menjadi konsumtif, melupakan segala sesuatu di sekitarnya tanpa tahu konsekuensinya, yang saya rasa ada beberapa kasus di mana orang menjadi egois dan berbagai macam kasus lainnya. Jadi sebenarnya persaingan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita yang membuat kita harus panik, tidak tahu arah, dan melakukan hal-hal yang sebenarnya membuang-buang tenaga dan waktu kita. Jadi yang harus kamu lakukan adalah berhenti sejenak, berpikir, amati, lalu rencanakan dan eksekusi.